Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi teori belajar Gestalt pada pembelajaran matematika. Mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah Psikologi Pembelajaran dengan dosen Bu Heni Pujastuti. Oke, latar belakang. Oke, pembelajaran tidak terlepas dari perilaku peserta didik. Perkembangan perilaku peserta didik didasari oleh psikologi peserta didik itu sendiri. Bagi seorang pendidik, perlu mempelajari teori pembelajaran berdasarkan aliran-aliran psikologi pembelajaran untuk dapat menjadi guru yang profesional. Tidak hanya kedalaman konsep yang diberikan kepada peserta didik, tapi juga harus disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Tapi juga dengan cara penyampaian harus juga disesuaikan. Rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana asal mula teori Gestalt itu? Kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan teori Gestalt? Ketiga, bagaimana sih penerapan teori psikologi Gestalt dalam pembelajaran matematika? Sebelum ke teori Gestalt, kita belajar tentang psikologi pembelajaran. Dalam membangun proses pembelajaran yang tepat, guru perlu juga memperhatikan psikologi pembelajaran itu sendiri. Psikologi didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang tingkah laku dan proses mental organisme. Dengan demikian, ada 3 gagasan utama dalam definisi inti, yaitu saintifik, tingkah laku, dan proses mental. Sedangkan secara umum, pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh oleh pengalaman individu yang bersangkutan. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa psikologi pembelajaran didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji mengapa dan bagaimana proses pembelajaran berlangsung dalam tiap individu. Oke, lanjut. Kita baca tentang teori Gestalt. Dari sejarah teori Gestalt itu sendiri. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat 2 unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan sesuatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Sedangkan objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek tersebut. Nah, ada nih tokoh-tokoh dalam teori Gestalt. Ada 3 orang tokohnya, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kafka. Yang pertama, Max Wertheimer, tahun 1880 sampai 1943. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Antara tahun 1910 sampai 1916, ia bekerja di Universitas Frankfurt, di mana ia bertemu dengan rekan pendiri aliran Gestalt, yaitu Kohler dan Kafka. Setelah melakukan eksperimen dengan menggunakan stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak, dan diberi alat lain untuk dapat melihat ke dalam kotak tersebut, Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt. Eksperimen Wertheimer mengenai Seinsbewegung atau gerak semu memberikan kesimpulan bahwa pengamatan yang mengandung hal yang melebihi jumlah unsurnya adalah yang disebut gejala Gestalt. Lanjut ke pendiri yang kedua, Wolfgang Kohler, tahun 1887 sampai 1967. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler memperoleh gelar PhD pada tahun 1908 di bawah bimbingan C. Stamel di Berlin. Ia kemudian pergi ke Frankfurt saat bertugas sebagai asisten dari F. Schumann. Ia bertemu dengan Wertheimer dan Kafka. Dalam bukunya The Mentality of Apes tahun 1994 yang memuat tentang eksperimennya mengenai kera dan ayam untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Dalam hal ini, menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan dia akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif,
Hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Tadinya tidak seimbang, bakal mendorong seorang tersebut menuju keseimbangan. Oke, dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme atau dalam hal ini simpanse yang telah dieksperimen dalam pemecahan masalah yang diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Oke, masih ke Kohler. Lanjut ke pada percobaan pada simpanse. Oke, pada studinya seekor kera harus menemukan solusi untuk meraih seiris pisang yang diletakkan di sisi luar kandang. Dalam studinya ada problem tongkat. Jadi seekor kera ingin mengambil pisang yang ada di luar kandang dan diberikan tongkat. Dalam banyak kasus, hal itu perlu untuk menggabungkan beberapa tongkat secara bersama-sama sehingga bisa mencapai pisang. Jadi, logikanya untuk bisa mencapai pisang tersebut, kita harus bisa menggabungkan beberapa tongkat secara bersama-sama sehingga bisa meraih pisang yang ada di luar kandang. Dalam eksperimentasinya, ia menyimpulkan ada kera yang cerdas dan ada pula kera yang tidak cerdas atau kera yang bodoh. Kera yang bodoh nampaknya hanya belajar dengan asosiasi dan pengulangan sambil melakukan perilaku berulang-ulang. Seperti contoh yang di atas, kera tersebut hanya mengambil tongkat dan mencoba meraih pisang tersebut. Ternyata dia tidak sampai. Sebaliknya, kera yang cerdas menurut Kohler bisa belajar sangat banyak seperti apa yang manusia lakukan. Bisa mempertunjukkan sesuatu dan kadang-kadang memperlihatkan kemampuan proses mental yang lebih tinggi. Di perilaku yang kedua ini, kera tersebut menyusun, seperti paragraf yang pertama, menyusun atau menggabungkan beberapa tongkat jadi satu sehingga dapat mencapai pisang tersebut. Itu dari kera yang cerdas. Lanjut ke peneliti ketiga, Kurt Koffka, tahun 1886 sampai 1941. Koffka lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar doktor oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Pada tahun 1910, ia bertemu dengan Werther dan Kohler. Bersama kedua orang ini, Koffka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin. Sumbangan Koffka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi. Mulai persepsi belajar, mengingat sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Koffka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Oke, lanjut. Kita lihat dari kelebihannya nih. Oke, kelebihan teori Gestalt yaitu 1. Menghasilkan individu atau peserta didik yang dapat memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar berkelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri. Guru hanya berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi tersebut menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan peserta didik. Yang keempat, teori ini lebih melihat manusia sebagai individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Jadi dalam teori Gestalt itu lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya, dengan lingkungan sekitarnya. Dengan teori Gestalt tersebut, maka lebih mendekatkan adanya pengertian yang mempelajari sesuatu dari lingkungan asalnya tersebut. Lanjut. Teori Gestalt dalam pembelajaran matematika. Jadi menurut aliran ini, pembelajaran harus dimulai dari masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep yang akan diberikan dan berada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teori Gestalt itu menekankan kepada masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita, misalkan. Ketika mengkonstruksi konsep, anak harus banyak diberikan kesempatan untuk berdialog atau berdiskusi dengan teman-temannya maupun dengan guru, bereksplorasi, dan diberikan kebebasan bereksperimen. Jika kita akan mengajarkan konsep fungsi kuadrat misalkan nih,
maka konsep fungsi kuadrat akan lebih bermakna jika konsep tersebut dikemas dalam bentuk masalah-masalah sehari-hari yang cukup sederhana seperti berikut ini. Oke, contoh yang pertama, sekeliling kebun yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 meter dan lebar 12 meter akan dibuat parit pembuangan air. Oke. Jika si pemilik kebun hanya mampu membuat parit seluas 99 meter persegi, berapa lebar parit yang direncanakan? Nah, jadi konsepnya ini kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari kita yang ada di sekitar kita. Contoh nomor 2, perkarangan rumah berbentuk persegi panjang. Jika kelilingnya ada 400, bagaimanakah ukurannya supaya luasnya sebesar-besarnya? Oke. Jadi, teori Gestalt itu menekankan pada masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia nyata. Tidak hanya bentuk soal, misalkan persegi panjang dengan panjang berapa, lebar berapa, tapi harus dikaitkan dengan fungsi dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nggak usah ribut-ribut, cukup yang sederhana, seperti yang tadi dijelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, sampai ke kesimpulan. Teori Gestalt itu lebih menekankan pemahaman dalam mempelajari sesuatu, sehingga akan mudah mencapai kematangan dalam proses belajar. Tapi, sesuatu yang dipelajari mulai dari keseluruhan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan sistem belajar. Lebih dari teori Gestalt itu pembelajaran dapat disajikan dengan menarik, interaktif, dan komunikatif. Sedangkan kelemahannya adalah tidak langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Prinsip dalam teori Gestalt yaitu berupa insight, pembelajaran bermakna, berlaku, bertujuan, dan prinsip ruang hidup. Sedangkan pada teori bernetik yaitu mencakup 6 langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.